Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Hidayati, CGP Angkatan 10 dari TK Islam Al-Furqan Rembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus, CGP membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kutipan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari adalah di dalam pengambilan sebuah keputusan bahwasanya kita harus mengedepankan etika sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid dan bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan diantaranya adalah berpikir berbasis akhir, berbasis peraturan, dan berbasis pada rasa peduli. Selain itu, dalam pengambilan suatu keputusan harus bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal yang disesuaikan dengan dasar pengambilan keputusan. Dengan menganut pada nilai dan prinsip yang sesuai, pengambilan keputusan akan menjadi lebih adil dan bijaksana, keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, serta berpihak pada murid sehingga akan mewujudkan budaya positif dan berdampak pada lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus bisa menuntun tumbuh kembang anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman anak, yaitu dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah harus mengutamakan kebutuhan belajar murid. Dengan memahami dan mengutamakan kebutuhan belajar murid, maka hal tersebut merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dengan pendidikan akan menjadikan kita sebagai seseorang yang mempunyai etika. Dengan etika, maka perilaku kita akan sesuai dengan norma nilai dan aturan yang berlaku. Sehingga dengan etika juga akan mempermudah kita dalam mengambil sebuah keputusan, di mana pengambilan keputusan tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, berpihak pada murid. Selain itu juga berdasar 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ing ngarsa sung tulodo artinya bahwa sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik. Ing matiyo mangun karso, sebagai pemimpin hasil keputusan mampu memberikan semangat dan membangun inovasi dalam membuat keputusan yang berpihak pada murid. Tutwuri Handayani bahwa seorang pemimpin bisa memberikan bimbingan saat melakukan proses pengambilan keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, karena nilai-nilai tersebut berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching adalah kegiatan untuk menggali lebih dalam terkait potensi yang dimiliki oleh guru. Keterkaitan pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator sangat efektif
dalam perjalanan proses kita. Di dalam materi coaching terdapat berbagai mana cara berkomunikasi yang baik dan memberdayakan dan menggunakan alur tirta. Dengan menerapkan coaching dapat membantu memecahkan permasalahan. Melalui proses coaching akan menjadikan pengambilan keputusan yang positif, yang berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan bersama murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya dilema etika. Seorang guru sudah memiliki kesadaran diri yang baik, artinya mengetahui tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain, berpihak pada murid, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Studi kasus dilema etika dianalisa dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat adalah dengan menggunakan cara yang tepat. Harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, tentunya dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam pengambilan keputusan yang tepat artinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya adalah paradigma budaya yang terjadi selama bertahun-tahun saat mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak relevan. Perlu adanya perubahan paradigma. Seharusnya paradigma yang sesuai adalah kebenaran dan kesetiaan, sehingga akan menghasilkan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid adalah dengan menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensi murid kita yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin dapat mempengaruhi kehidupan masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selain itu, dalam mengambil keputusan harus berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Di dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menggunakan nilai-nilai gerubung gerak, yaitu berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan mempertimbangkan masa depan murid, maka pengambilan keputusan juga ada pengaruhnya pada pengajaran yang memerdekakan murid dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan murid. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial emosional agar dapat membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Coaching juga diperlukan pada saat pengujian keputusan dengan menggali informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah 2 hal yang sama-sama benarnya, saling bertentangan. Benar lawan benar. Bujukan moral, yang satu benar dan yang satu salah. Benar lawan salah. Ada 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok,
rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip: berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis pada rasa peduli. Ada 9 langkah: mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan salah, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Adapun hal yang di luar dugaan saya adalah bahwasanya di dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika ada langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Selain itu, adanya kaitan dengan modul-modul sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Namun, sebelum mempelajari modul ini, saya tidak mengetahui langkah-langkah pada pengambilan dan pengujian keputusan. Waktu itu, saya langsung saja mengambil keputusan dan tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin akan terjadi. Ternyata, dalam mengambil sebuah keputusan, terlebih dahulu dengan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dan berdasarkan juga dengan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep ini sangat banyak sekali, bahwa saya memulai memahami mana kasus dilema etika, mana kasus bujukan moral. Saya mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat, yang sebelumnya saya tidak mengetahui cara atau langkah apapun dalam pengambilan keputusan. Setelah mengikuti pembelajaran modul ini, saya harus mengidentifikasi dulu kasusnya. Kemudian dalam mengambil keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin, mempelajari modul ini sangat penting sekali, karena dengan modul ini kita dapat mengambil keputusan yang tepat, bijak, berpihak pada murid, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, dan dapat bertanggungjawabkan, tidak merugikan satu pihak, dan untuk kepentingan bersama. Terima kasih, demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.